Rizka SPD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Anja. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Fania ini mengajar ataupun mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang terlebih dahulu ya Bu ya. Ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan supervisi akademik di kelas. Iya. Tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui persiapan awal Ibu Fania sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Baik Ibu, kira-kira materi apa yang akan nanti disampaikan Bu? Iya, baik Ibu. Materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai teks laporan hasil observasi di kelas 10 MIPA 4. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran itu apa? Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama, siswa diharapkan mampu menulis teks laporan hasil observasi melalui model pembelajaran project based learning dengan menggunakan kartu bergambar sesuai dengan urutan struktur kebahasaan yang baik. Struktur kebahasaan dari teks editorial itu sampaikan tadi ya Bu, mengenai teks laporan hasil observasi. Struktur dari teks laporan hasil observasi itu seperti apa ya Bu? Iya, untuk strukturnya sendiri itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama dinamakan dengan definisi umum, kemudian yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada deskripsi manfaat, dan yang terakhir itu bagian simpulan. Ya, baik, menarik sekali ya Bu, apalagi Ibu nanti akan menggunakan media kartu bergambar. Iya. Nah, seperti apa itu Bu? Ya, kartu bergambar sendiri nanti siswa akan diberikan per kelompok, diminta untuk memilih kartu bergambar mana yang mereka suka, dan nanti di dalam kartu tersebut ada contoh gambar-gambar mengenai suatu tempat yang akan diobservasi. Baik Bu Fania. Nah, sekarang pertanyaan dari saya, apakah area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran kali ini? Iya, untuk area pengembangannya sendiri, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, kemudian ada model pembelajaran, ada media pembelajaran, ada juga sumber belajar, dan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Iya, begitu ya Bu. Jadi tujuan pembelajarannya sudah Ibu sampaikan dengan baik. Kemudian tadi Ibu menyebutkan bahwa akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Sintaknya seperti apa ya Bu? Ya, untuk model pembelajaran based learning ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan orientasi siswa pada masalah. Jadi siswa akan diberikan sebuah pertanyaan mendasar mengenai masalah apa yang akan dipecahkan. Kemudian untuk tahap yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Jadi nanti guru akan membentuk kelompok sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing siswa untuk belajar. Jadi nanti di sini guru membantu siswa untuk mendefinisikan atau mengorganisasikan tugas belajarnya. Lalu untuk tahap yang ketiga, membimbing penyelidikan individual ataupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir ini adalah tahapan menganalisis atau mengevaluasi proses pemecahan masalahnya itu sendiri. Baik, itu tadi sintak mengenai problem based learning ya Bu ya. Ya. Ibu juga tadi sudah menyampaikan mengenai media pembelajaran yang digunakan, yaitu menggunakan kartu bergambar. Nah, metode pembelajaran yang akan digunakan nanti itu apa Bu? Ya, untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi ataupun tanya jawab. Jadi nanti siswa itu diminta mendiskusikan permasalahan tersebut dengan kelompoknya. Iya. Tadi di area pengembangan Ibu sebutkan bahwa menekankan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira apa yang pertama kali dilakukan Bu dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Seperti yang kita ketahui ya, pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi diri sesuai dengan minatnya. Jadi untuk itu dalam hal ini tidak hanya menekankan pada produk, tapi juga menekankan pada proses, yaitu yang terdiri dari konten, kemudian proses, dan produk. Iya, benar sekali Bu. Tadi Ibu juga sudah menyampaikan perlu sekali adanya pemetaan berdasarkan kebutuhan dan minat siswa, begitu ya Bu. Nah, produk yang akan dihasilkannya seperti apa nanti Bu? Iya, untuk produknya sendiri yaitu berupa teks laporan hasil observasi
yang berdasarkan minat siswanya. Iya, baik Ibu. Nah, Ibu juga tadi menyebutkan akan menggunakan sumber belajar yang beragam. Karena di sini ada pembelajaran berdiferensiasi untuk kontennya ya Bu. Iya, Seperti benar. apa itu Bu? Untuk sumber pembelajaran ya, kalau sumber pembelajarannya itu tidak hanya melalui buku cetak saja, tapi di sini juga kita menggunakan internet juga. Iya. Baik Ibu, strategi apa yang akan Ibu dipersiapkan untuk kegiatan pembelajaran nanti? Iya, strateginya tentu lebih kepada strategi pembelajaran berdiferensiasi yang tadi sudah saya sampaikan di awal, dan fokusnya ini pada poin kontennya. Iya, menarik sekali ya Ibu ya. Nah, kira-kira kita kapan Ibu jadwalnya untuk melaksanakan supervisi akademik, melaksanakan pembelajaran mengenai teks laporan hasil observasi di kelasnya Bu Fania? Iya, rencananya minggu depan ya, hari Rabu. Jadi nanti kita akan mengadakan supervisi akademiknya di kelas 10 MIPA 4. Jadi nanti saya juga izin ya Bu ya untuk melaksanakan kegiatan observasi di kelasnya Bu Fania. Boleh Ibu, Iya, terima kasih, Bu silakan. Fania. Sama-sama Satu lagi Ibu pertanyaannya Anja. boleh Bu? Boleh. Kira-kira setelah kita tadi melaksanakan percakapan ataupun perbincangan mengenai praobservasi, apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita kali ini? Tentu sangat bermanfaat sekali ya. Saya juga bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan. Tentu dengan adanya perbincangan kita ini juga saya bisa bertukar pikiran dengan Bu Anjar mengenai metode pembelajaran yang inovatif yang bisa saya gunakan di berbagai di berbagai pelajaran ya, materi pelajaran di kelas. Baik, terima kasih Bu Fania, sangat bermanfaat sekali obrolan kita kali ini. Baik, demikianlah percakapan praobservasi supervisi akademik dengan Ibu Fania Anariska SPD, pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi teks laporan hasil observasi. Tapi sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Baik, anak-anak, Ibu akan mengecek absensi kalian dulu. Hari ini yang tidak hadirnya siapa? Baik, yang lain hadir semua ya? Tujuan pembelajaran pada materi teks laporan hasil observasi kali ini terdiri dari 5 tujuan. Yang pertama, kalian diminta mampu menelaah ciri, tujuan, dan isi dari teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran yang kedua, mampu menganalisis topik dan gagasan utama. Tujuan pembelajaran yang ketiga, mampu menelaah data dalam teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran yang keempat, mampu menelaah struktur teks hasil observasi. Dan tujuan pembelajaran yang kelima adalah mampu menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran pada materi teks laporan hasil observasi ini adalah peserta didik mampu menulis teks laporan hasil observasi melalui metode problem based learning menggunakan media kartu bergambar sesuai dengan struktur dengan baik, sesuai dengan tahapan dan kebutuhannya. Sebelum memulai pembelajaran,
Ibu akan memberikan mindfulness terlebih dahulu. Ibu harap kalian bisa menyimaknya dengan baik. Mari kita berhenti sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari kita istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silahkan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Silahkan pejamkan mata jika merasa nyaman atau cukup. Arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menepis pada saat bernafas. Bernafas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Setelah kalian melakukan mindfulness tadi, bagaimana perasaan yang kalian rasakan?
Coba Ibu minta Tiara, silakan. Apa yang kamu rasakan setelah melakukan mindfulness tadi? Lebih tenang dan lebih konsentrasi. Artinya mindfulness ini sangat membantu kamu ya dalam konsentrasi untuk belajar. Baik, kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi. Nah, kalian pernah mendengar istilah observasi? Pernah. Observasi, ada yang tahu apa arti dari observasi? Silakan, Agung. Berkaitan dengan pengamatan, menurut saya teks laporan hasil observasi adalah teks yang bersisikan penjelasan mengenai suatu penelitian terhadap. Sekarang kalian sudah berkelompok berdasarkan minat masing-masing siswa. Kegiatan kali ini kalian silahkan buka LKPD-nya masing-masing. Setelah itu kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya mengenai struktur dan kaidah kebahasaan di dalam teks laporan hasil observasi yang nanti akan kalian presentasikan tiap kelompoknya. Bagaimana? Ada kesulitan dalam menganalisis struktur dan kaidah? Tidak ada. Baik, silakan dilanjutkan ya diskusinya. Kelompok ini bagaimana? Apakah ada kesulitan? Tidak ada. Bisa menganalisis struktur dan kaidah kebahasannya? Baik, silakan lanjutkan ya. Yang satu penyampaian umum, 2 deskripsi bagian, 3 deskripsi manfaat, 4 simpulan. Baik, saya akan menjelaskan hasil dari diskusi tim kami, yaitu adalah pernyataan umum. Ciplukan adalah tanaman seminat rendah yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Tanaman ini biasanya dianggap sebagai tumbuhan liar karena banyak tumbuh di kebun, pejalan, tepi jalan, semak ataupun hutan. Terima kasih Delan sudah mempresentasikannya dengan baik. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih, Bu. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan mempelajari teks negosiasi. Silakan kalian baca terlebih dahulu materi teks negosiasi. Untuk itu kalian Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Wulandari, calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Negeri 1 Astana Japura. Kali ini saya akan melaksanakan coaching atau percakapan observasi pasca observasi supervisi akademik dengan Ibu Fania Anariska SPD. Beliau mengaku pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10. Assalamualaikum Bu Fania. Waalaikumsalam Bu Anja. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat semua. Terima kasih sebelumnya Ibu atas waktu yang telah diberikan. Kemarin kita telah selesai melaksanakan praobservasi, kemudian juga melaksanakan observasi di kelas ya Ibu ya, Iya, di kelas benar, 10 MIPA 4 kemarin itu ya. Iya, benar. Mengenai materi Teks observasi. teks laporan Iya. hasil observasi ya Bu. Nah perlu saya sampaikan kepada Ibu Fania di sini, kita akan melaksanakan pasca observasi ya Ibu. Boleh saya nanti merefleksi sedikit ya Ibu ya? Enggak Ibu, Ya. silahkan. Kegiatan Ibu kemarin pada saat observasi berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dalam rangka pembelajaran maupun RPP. Langkah-langkah pembelajarannya juga sudah dilaksanakan dengan baik. Nah Ibu kira-kira nih apa yang Ibu harapkan dalam percakapan kita kali ini Bu? Iya, saya berharap percakapan kita kali ini lebih banyak mendiskusikan tentang hasil kemarin ya. Pada saat observasi saya juga di sini bisa banyak belajar dari Bu Anjar mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Awalnya kan saya tidak tahu, dari sini saya menjadi tahu dan banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan. Iya betul sekali ya, kita sama-sama belajar di sini karena pembelajaran berdiferensiasi pun saya juga baru memahami ketika mengikuti kegiatan program guru penggerak ya Ibu. Nah Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan pembelajaran kemarin itu? Iya, rasanya lega ya Bu Anjar, senang sekali akhirnya bisa melaksanakan pembelajaran di coaching oleh Bu Anjar juga. Jadi Bu Anjar juga banyak memberikan masukan kepada saya, kekurangan-kekurangan yang saya alami pada saat pembelajaran dikoreksi oleh Bu Anjar. Jadi saya bisa memperbaikinya lagi. Iya Ibu. Nah untuk tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan pada RPP ya Bu, apakah itu sudah tercapai Ibu? Ya, sudah tercapai Ibu. Tujuan pembelajarannya ini kan untuk siswa dapat memproduksi teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang baik, dan itu sudah tercapai berkat adanya model pembelajaran problem based learning yang sudah saya lakukan sesuai dengan sintaks-sintaks yang ada dalam model pembelajaran tersebut. Betul sekali Bu ya, kemarin juga saya sudah berobservasi sama-sama kita belajar di kelas ya Bu ya. Iya. Ibu sudah melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah dan tujuan pembelajaran pun telah tercapai dengan baik. Baik Ibu, kira-kira menurut Ibu apa hal yang baik yang telah Ibu lakukan selama melaksanakan kegiatan supervisi akademik di kelas kemarin? Iya, hal yang baik ini tentunya ketika saya menerapkan model pembelajaran problem based learning ini, saya sudah melakukannya sesuai dengan langkah-langkahnya, sesuai urutan yang baiknya, sehingga pembelajaran ini bisa tercapai dan siswa pun terlihat senang dengan pembelajaran karena memang ini merupakan suatu inovasi ya Bu ya, ditambah lagi adanya media, kemudian ada juga bentuk gambar itu ya, kartu seperti itu. Jadi itu bisa menjadi hal yang baik untuk kita ke depannya. Ya, karena memang penggunaan media pembelajaran maupun model pembelajaran itu sangat menentukan siswa merasa nyaman dan menyenangkan belajar di kelas ya Ibu ya. Iya. Iya. Media pembelajaran di Ibu Fania menarik sekali itu kartu bergambar dalam menyusun ataupun siswa nanti diharapkan menulis teks laporan hasil observasi ya Bu ya, dengan menggunakan model problem based learning. Nah Ibu kira-kira apa yang kurang dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin itu Ibu? Iya, mungkin kekurangannya saya masih perlu ini ya, adanya ice breaking karena memang pada saat itu mungkin ada saja siswa yang merasa jenuh ketika pembelajaran. Saya mungkin masih kurang Kak dalam memperhatikan siswa-siswa yang memang sudah mulai merasa jenuh atau bosan begitu. Jadi mungkin nanti ke depannya saya akan memperbaiki hal itu dengan melakukan ice breaking ataupun hal-hal lain yang memang menarik perhatian siswa. Iya. Kemarin Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan memetakan terlebih dahulu ya Bu, Iya. sesuai dengan kebutuhan siswa, minatnya kemana, kemudian juga sudah ada penerapan KSE-nya
yang sosial emosionalnya dengan Ibu menerapkan mindfulness. Nah, memang di sini kembali juga menjadi catatan saya belum adanya ice breaking. Padahal ice breaking itu memang diperlukan supaya siswa itu tidak jenuh dalam Tidak pembelajaran, jenuh, bisa iya. fokus kembali begitu ya Bu. Benar. Baik Ibu, nah strategi apa nih Bu kira-kira yang bisa Ibu bisa laksanakan supaya kekurangan itu bisa diminimalisir lagi? Iya, selain melakukan ice breaking tadi, strateginya mungkin nanti saya akan menambah lagi media-media yang menarik ya, supaya siswa juga jadi tidak bosan melakukan pembelajaran di kelas, kemudian model pembelajaran yang lebih inovatif lagi, sehingga nanti kita bisa sama-sama menarik perhatian siswa, jadi lebih semangat lagi dalam belajar. Luar biasa Ibu strategi yang ingin Ibu terapkan. Dan kira-kira Ibu akan melakukannya kapan itu Bu? Iya, nanti pada pembelajaran berikutnya ya, di materi berikutnya nanti saya akan terapkan. Baik, untuk langkah selanjutnya Ibu, apa kira-kira rencana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya dalam hal ini untuk dalam hal pengembangan diri Ibu, keprofesian Ibu? Oh iya, untuk langkah kedepannya saya akan meningkatkan pemahaman lagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga saya akan berusaha menciptakan model pembelajaran atau mengembangkan model pembelajaran yang lebih variatif lagi. Atau juga nanti saya harus meningkatkan kompetensi guru untuk kebaikan ini ya, pembelajaran di kelas, seperti saya mungkin mengikuti pelatihan-pelatihan baik daring maupun luring. Ya, itu area pengembangan yang ingin Ibu terapkan ya Bu ya, selain untuk meningkatkan apa itu ya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian penerapan KSP. Tadi Ibu juga sudah menyampaikan ingin lebih variasi lagi dalam hal pengembangan media dan model pembelajaran. Dan Ibu tadi sudah menyampaikan juga akan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan, dan kita juga nanti aktif terlibat dalam komunitas praktisi kita ya, di sekolah ini. Benar. Ya, berbagi bersama, sharing-sharing bersama pengalaman-pengalaman, dan apalagi kan zaman sekarang selalu saja ada hal-hal yang baru ya Ibu Fani. Iya, benar Menarik sekali. sekali Ibu pembicaraan kita kali ini. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik pra-observasi, kemudian kita sudah melaksanakan observasi di kelas ketika hari Rabu kemarin ya Ibu ya, dan sekarang kita telah melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nah Ibu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Tentunya banyak menambah wawasan saya ya Bu ya. Saya juga jadi tahu nih kompetensi sosial emosional. Kemudian ada juga yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga mengenal banyak jenis-jenis model pembelajaran yang lain yang biasanya tidak saya gunakan, tapi ini bisa saya gunakan berkat berdiskusi dengan Bu Anja. Alhamdulillah kita sama-sama belajar ya Ibu ya. Ibu terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mudah-mudahan kita Ibu. bisa berdiskusi lagi di lain waktu ya Ibu ya. Benar Ibu. Demikianlah percakapan pasca observasi supervisi akademik bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Fania Anariska SPD. Beliau mengampu pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.